ketika kita masih mendengar senyum Nabi yang mengucapkan ummati, ummati, ummati. Lalu tiba-tiba leher kita diganggu, tangan kita dirantai keras, lalu kita dihempaskan dari hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari di pagi hari ini kita kenal orang-orang yang kita sakiti dengan lidah tangan kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kental kita, siapapun juga hamba Allah di muka bumi. Mungkin pernah kamu mencaci maki di muka, mungkin kamu kamar gunjingnya di depan, mungkin kamu pernah menjatuhkan martabatnya, mungkin pernah kamu membuka aibnya karena kedengkianmu kepadanya.
المؤمنين والمؤمنات وسيرهم من المعادين رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد موسما للخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للإمارات وجرع الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هدي النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dari semenjak terbenamnya matahari kemarin sore, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara kita yang berada di seluruh penjuru dunia menggembangkan kalimat takbir, tahmid, tahlil dan tasbih di seluruh penjuru angkasa, dan juga mengakui kelemahannya dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kini Ramadan telah meninggalkan kita. Ketika kita telah menikmati bersatunya dengan bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan pergi, kita bersedih dan juga kita berharap mudah-mudahan ibadah kita yang kita kerjakan pada bulan Ramadan itu senantiasa itu menjadi penggugur dan penghapus dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ketika kita diwajibkan berpuasa, paling tidak ada 3 tujuan utama. Kita diwajibkan berpuasa untuk mencapai derajat takwa, dan itu bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Yang pertama adalah waradullahu siyamu ibtala'an li ikhlasi khalqi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa untuk menguji keikhlasan hambanya. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan bahwa lapar itu mega. Bila perut lapar, dari hati akan turun hujan hikmah. Bila perut lapar, akan memancar cahaya kearifan. Bila perut kenyang, itu akan melahirkan kedumuan. Nabi Muhammad SAW berkata bahwa cahaya kearifan itu adalah lapar, jauh dari Allah adalah kenyang, dan mencintai Allah adalah mencintai fakir miskin dan akrab dengannya. Lalu Nabi Muhammad berkata, jangan kenyangkan perutmu, niscaya akan padam cahaya hikmah
dalam hatimu. Ketulusan, kemurnian, keikhlasan itulah yang akan mengantarkan setiap diri sampai pada puncak prestasi sejati. Itulah iman yang senantiasa menggelegar dan menggelora di dera-dera badai, tidak bergeming, di tempah hempasan puting beliung, tetap tegar dan tidak berpindah. Kondisi ini menjadi niscaya tatkala iman itu dipupuk dan disirami oleh air hujan hikmah daripada berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Adapun yang kedua, innama faradallahu siyamu litastawiya bihil ghaniyul fakir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa agar ada kesamaan antara si kaya dan si miskin. Bahwa betapapun siapapun juga, baik itu orang kaya maupun orang miskin, tua ataupun muda, pejabat ataupun rakyat, sama-sama merasakan kondisi yang sama, yaitu menahan lapar dan dahaga. Akhirnya kesamaan itu akan melahirkan solidaritas kepada sesama umat. Buahnya adalah kesamaan pandangan atas derita sesama umat manusia. Nabi Yusuf alaihissalam, pemegang pundi-pundi negeri, biasa membiasakan perutnya lapar. Lalu ditanya orang, kenapa Anda lapar? Padahal pundi-pundi harta kekayaan ada di tangan Anda. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, aku takut kenyang karena bisa melupakan orang-orang miskin. Itulah spirit Ramadan yang digaungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna akhal muslim, la yudlimu wala yuslim, man kana fi hajihi akhi kana Allahu fi hajati, wa man faraja an muslimu kurbatan faradallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Seorang muslim itu adalah saudara bagi kaum muslim yang lainnya. Dia tidak menjolimi dan tidak membiarkannya. Barang siapa yang mencukupkan kebutuhan orang-orang muslim, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Dan barang siapa yang meringankan kebutuhan orang-orang muslim, maka Allah akan meringankannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya aibnya pada hari kiamat. Wahai saudaraku, dengaran napas tersenggar menggentarkan di genang telinga. Masih banyak saudara-saudara kita yang terjebak terlantar, tidak punya tempat berteduh. Butiran air mata yatim piatu mengharap hari bersahaja dalam dekapan kasih sayang ayah dan bunda. Kegembiraan para janda dan jompo tidak bisa berbagi kebahagiaan kepada orang-orang dikasihinya. Sementara juga di belahan bumi lainnya, saudara-saudara kita terus dirongrong, dihina, dikucilkan, serta diintimidasi. Wahai saudaraku, dengarkanlah napas tersenggal menggentarkan genang telinga. Bersama jutaan umat manusia fakir miskin yang mengharap hari bersahaja dalam dekapan kasih sayang dan bunda. Di antara dulu bombardir bom, mereka mengais sawak tubuh dari orang-orang yang dicintainya. Lihatlah roda pasir mereka, mukanya berada dalam kesedihan, menyaksikan luka menganga, semburan darah
yang menggenangi tubuh saudara-saudaranya. Tidakkah hati kita tergores menyaksikan mereka? Ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yahtum bi amwalil muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak memperhatikan permasalahan kaum muslimin, berarti dia bukan golongan orang-orang muslim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Adapun yang ketiga, innama umiru bisyami likaya'rifu alamaju wal atos fayastajilu fakil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa agar mereka mengetahui bahwa betapa beratnya lapar dan dahaga, sehingga kesusahan di akhirat dapat dibayangkan. Golongan Robani menjadikan puasa itu sebagai cerminan hari kebangkitan. Suatu saat umat manusia akan dikumpulkan di tempat yang amat luas, padang mahsyar namanya. Dan di antara yang paling berat penderitaannya di padang mahsyar adalah ketika Allah memerintahkan neraka untuk datang kepadanya. Neraka itu dibawa oleh 70.000 malaikat. Setiap pemimpinan malaikat itu membawahi 70.000 malaikat. Ketika dengan neraka, maka terdengarlah suara gemuruh api neraka, erangan kesakitan, jering tandang melonglong. Pada saat itu kita berada di pengadilan Al-Ghasiyah, suatu pengadilan yang sangat menakutkan. Kita dikepung di setiap arah penjuru. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asraqatil ardu binuri rabbiha wa wudiya kitabu waji'an bin nabiyina wa suhada wa qadiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Tiba-tiba bumi mahsyar itu cemerlang dengan cahaya Tuhannya. Buku-buku kitab dibagikan, para nabi dan rasul dihadapkan, lalu mereka diberi keputusan secara adil dan mereka tidak akan dirugikan. Di sana, di tempat yang paling agung, dikelilingi oleh para malaikat yang mulia, maka berdirilah para nabi dan rasul. Kita mendengar Allah bertanya kepada mereka, maja ujibtum, bagaimana umatmu mendengar seruanmu? Pada saat itu kita mendengar Allah bertanya kepada nabi dan rasul tentang apa-apa yang kita lakukan. Ketika mendengar panggilan itu, maka tergoncanglah hari panas kasih Tuhan itu, bergemetarlah tubuh mereka. Ditanya oleh penguasa alam semesta, lalu kita mendengar mereka menjawab, la ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Kami tidak mengetahui apa-apa tentang itu, Engkau saja yang mengetahui. Wahai saudaraku, Nabi saja gemetar ketakutan, apalagi kita. Para rasul saja tidak mampu menjawab pertanyaan kita. Tiba-tiba malaikat Jabaniyah menjabak ubun-ubun kita, lalu kita dihempaskan di bawah penguasa hari pembalasan. Kita tersungkur di bawah kebesaran Rabbul Ijati. Kita terkapar tanpa perlindungan siapapun. Ayah dan ibu kita pergi meninggalkan kita. Kakak dan adik kita pergi juga meninggalkan kita. Tetangga kita, sahabat-sahabat kita pergi meninggalkan kita. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Dan mereka datang pada hari kiamat sendirian. Wa rabbuka la naslanahum ajma'ina amma kanu ya'malun.
maka demi kebesaran Tuhan pasti kami akan menanya mereka tentang apa-apa yang mereka lakukan. Pada saat itu kita dihujani pertanyaan. Pertanyaan itu seakan-akan menghantam dada kita, menyentakkan jantung-jantung kita, meluluhlanakan tulang-tulang kita. Wahai anak Adam, sungguh kami telah memberi kepada kamu 2 pasang mata, akan tapi kamu pergunakan untuk melihat hal-hal yang aku haramkan. Dan juga kami telah memberikan kepada kamu 2 pasang telinga, akan tetapi kamu pergunakan untuk mendengarkan fitnah, ujian dan lain-lain, dan mendengarkan bunyian yang melenahkan. Dan juga kami telah memberikan kepada kalian kekuatan tubuh untuk beribadah kepadaku, akan tetapi kamu pergunakan untuk mencari dunia, dan kamu menentang firman-firmanku dan menyakiti hamba-hambaku. Pada saat itu kita tidak mampu menolaknya. Pada saat itu tidak ada satupun yang kita bangga, karena mulut kita bungkam, tangan kita berbicara, kaki itu menjadi saksi. Semua kejelekan kita dibeberkan, kita dipermalukan di hadapan makhluk. Dia Allah yang dulu menutup aib-aib kita, sekarang membongkarnya di hadapan para saksi. Dan ketika itu kita mendengar firman Allah, hajihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha yawma bima kuntum takfurun. Inilah jahanam yang kami janjikan kepada kalian, masuklah kalian ke situ karena kekafiran kalian yang kalian lakukan. Wahai saudaraku, kemana kita akan pergi? Kepada siapa kita mencari pertolongan? Kita melihat junjungan kita yang kita rindukan dalam selawat kita tengah bersujud di bawah kebesaran Rabbul Ijati. Dan Nabi itu berkata dengan ucapan, ummati, ummati, ummati. Ya Rasulullah, di saat suasana ke dalam alam semesta, di mana semua orang tidak mengetahui apa yang macam mereka, engkau bersujud di bawah arasy menolong umatmu. Lalu tiba-tiba Allah berfirman, irfa rasa saltutos sifa wasifa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah pasti akan kuberi, dan berilah pertolongan, karena engkau diberi wewenang untuk menolong umatmu. Wahai saudaraku, mari kita menemui Nabi yang penuh kasih itu, karena amal-amal kita sudah hancur, karena tidak bermanfaat lagi. Salat kita hancur karena riya, sedekah kita musnah karena kita menyakiti hamba-hambanya. Haji kita sia-sia karena kita sombong dan takabur. Mari kita menemui Asmul Taubah. Memang kita malu untuk menemuinya. Kita mengaku umatnya, tapi hidup kita bergelimang dengan dosa. Tinggal satu harapan, mari kita mohon maaf kepada baginda Rasul, karena hidup kita, rupanya kita terkorsori dengan kemaksiatan dan dosa-dosa kita. Pada saat itu kita bersungguh ke hadapan baginda Rasulullah SAW. Kita mengaku bahwa kita tidak mampu meniru akhlaknya. Kita hanya mampu menirukannya dalam lagu, tapi melupakannya dalam waktu. Ketika kita masih mendengar senyum Nabi yang mengucapkan ummati, 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 lalu tiba-tiba leher kita terganggu, tangan kita dirantai keras, lalu kita dihempaskan dari hadapan Rasulullah SAW. Putus sudah harapan kita, lalu kita digiring ke neraka jahanam. Dan kita melihat saudara-saudara kita dalam rombongan yang lain dihantarkan ke surga. Lalu mereka bertanya kepada orang yang ada di neraka,
Ma salakakum fi saqar? Lalu mereka menjawab serentak dengan suara memilukan, mengapa kamu berada di dalam neraka Saqar? Lalu mereka dengan suara pilu berkata, qalu lam nakul minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nahudu mal khaidin. Dahulu kami tidak suka melaksanakan salat, dahulu kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin, dan juga kami bergunjing kepada orang-orang yang mempergunjingkan. Ketika kita sudah berkata seperti itu, lalu kita dengar lagi firman Allah, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka tidak ada lagi gunanya mereka syafaat dari orang-orang pemberi syafaat. Ketika kita mendengar kita tidak mendapatkan syafaat, kita merintih, penuh berada dalam ketakutan, dan hanya kita bisa mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang merugi. Setelah kita berkata seperti itu, kita disadar kembali di alam kesadaran kita di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita memohon keselamatan melalui rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila kita pada hari ini masih mempunyai salah dan dosa, berpersangka baiklah kepada Allah dan yakinlah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa. Dan jika tidak ada kasih sayang Allah, belum tentu kita bisa menghirup udara segarnya pagi hari ini. Dan kita pun dilarang berbuat zalim kepada sesama. Mari kita kenang kehidupan kita, kita ingat sehari-hari kita. Begitu kita melihat orang lain, kita berpikir bagaimana kita mencari keuntungan dari orang lain. Pada saat itu kita sudah menjadi serigala bagi yang lain. Kita saling menghujat, kita saling menyakiti, kita saling menghina, kita saling membunuh, kita saling menghancurkan. Semua itu agar kita bisa mengguguri orang lain. Semua itu agar kita bisa berpesta kebahagiaan orang lain. Akan tetapi dengan sabar, Tuhan kita Allah menangguhkan azabnya dan menunggu kita kembali. Fabi ayyi ala'i rabbika ma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Apalagi perbuatan baik itu akan dibalas dengan kebaikan pula. Allah telah memperjalankan hambanya di muka bumi ini dan memberinya dengan kasih sayang. Jika kita bersalah, maka Allah yang memaafkannya. Jika kita berbuat baik, maka Allah membalas kebaikan itu dengan berlipat ganda. Ahsin kama asrallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, semua makhluk itu adalah keluargaku, dan orang yang paling kucintai adalah orang yang paling mencintai makhlukku. Dialah Allah yang telah memberi kasih sayang kepada kita, dan kita pun dituntut, dimintanya untuk memberi kasih sayang pada alam semesta. La yarham, la yurham. Engkau tidak akan disayang apabila engkau tidak menyayangi. Malam hakum man fis sama yarhamkum man fis sama. Artinya, sayangilah yang ada di bumi, niscaya Dia Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Saudaraku, apa yang kita peroleh jika kita menebarkan kasih sayang? Tentu Allah mengirimkan tangan-tangan lembut untuk menjahit luka-luka kehidupan kita dengan jarum-jarum kasih sayangnya. Apa yang kita peroleh apabila kita menyebarkan kebaikan? Tentu Allah akan mengirimkan tangan-tangan mulia untuk menghujani kehidupan kita dengan hujan kebaikan itu. Apa yang kita peroleh jika kita menebarkan kebahagiaan kepada orang terdekat dengan kita, terutama kepada orang-orang dekat dengan kita, kepada orang tua kita?
kepada anak-anak saudara kita, tetangga kita, tentu Allah akan memberikan kemuliaan dan kebahagiaan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, marilah kita bertafakur, dengarkan rintihan hati kita. Mari kita jumpai Allah dengan penuh penyesalan, akui segala kesalahan. Setelah Allah menerima taubat kita, maka akibat buruk dosa itu akan dihapuskan. Bukan itu saja, maka Allah akan menggantinya ketakutan dengan rasa damai, kefakiran dengan kecukupan, kebodohan dengan petunjuk, dan kesesatan dengan petunjuk. Maka pada hari ini, mari kita kenang orang-orang kita sakiti dengan lidah tangan kita. Pernahkah kita membentak orang tua kita? Pernahkah kita menyampaikan kata-kata yang dapat menusuk hatinya? Pernahkah kita membuat air mata mereka berderai tanpa hak setelah ayah bekerja mandi keringat untuk mencukupi kebutuhan kita, ibu kita berlumuran darah melahirkan dan membesarkan kita? Maka datanglah kepadanya, bersimpulah di kakinya dengan kebeningan hatimu, mohon maaflah kepadanya, basahilah kakinya dengan linangan air matamu. Beruntunglah jika orang tua kalian masih dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka sudah tiada, maka jeretkanlah dari kedalaman hatimu doa dan mohon ampun kepadanya. Berziarahlah, bersedekahlah, dan beramal solehlah untuknya. Maka di pagi hari ini, maka kita panjatkan doa, ya Allah, berilah kebaikan kepada mereka karena sudah mendidikku. Berilah kasih sayang kepada mereka karena telah menyayangiku. Dan berlipat gandakanlah amal kebaikan mereka karena telah mendidikku di waktu kecil. Ya Allah, di setiap derita yang menimpa mereka kena aku, dan setiap hak mereka yang aku apakan, jadi kena itu semua sebagai penggugur dosa-dosanya. Di pagi hari ini, mari kita kenang orang-orang yang kita sakiti dengan lidah tangan kita. Pernahkah kita mencaci maki istri kita yang telah diamanatkan Allah kepada diri kita untuk kita bahagiakan hatinya? Pernahkah kalian melepaskan tangan, memukulnya tanpa belas kasihan sehingga istri kita menderita dalam kesepian malamnya? Maka datanglah kepadanya, buanglah keponahanmu, ulurkan tanganmu, penuhilah harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyarukum wa hiyarukum linisaihim. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik istrinya. Wahai para bapak-bapak, kenanglah istrimu. Wahai ibu-ibu, kenanglah suamimu. Pernahkah kau menyampaikan sesuatu yang membuat mereka sakit hati, yang sudah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhanmu? Pernahkah kamu meminta sesuatu di luar dari kepada kemampuannya, tidak bersyukur dan tidak berterima kasih atas pemberiannya? Maka datanglah kepadanya, ulurkan tanganmu, penuhi harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma imra'atin mata zawjuha radin anha dakhala jannah. Perempuan mana yang mati sedang suaminya ridho, maka ia masuk ke dalam surga. Mari di pagi hari ini kita kenang orang-orang yang kita sakiti dengan lidah tangan kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kental kita, siapapun juga hamba Allah di muka bumi. Mungkin pernah kamu mencaci maki di muka, mungkin kamu kamar gunjingnya di depan, mungkin kamu pernah menjatuhkan martabatnya, mungkin pernah kamu membuka aibnya karena kedengkianmu kepadanya, mungkin kamu pernah berdusta, mengejek, dan juga memakan hartanya karena kepungahan dan kerakusanmu. Sungguh kalian sudah mengundang laknat Allah. Maka datanglah kepadanya. Jangan korbankan akhiratmu karena urusan dunia. Gantilah mereka dengan kebahagiaan. Kembalikan kehormatan yang sudah kamu jatuhkan. Kembalikan kebahagiaan yang sudah kamu hancurkan. Bila perlu, rebahkan kepalamu. Sebagaimana Abu Jahal berkata,
persilakan ia menginjak batang lehermu sebagai tebusan pada hari kiamat daripada kamu menemui Allah dan Rasulnya pada hari pembalasan nanti. Kamu sebagai orang yang jolim dan merampas saja dari harta kekayaan yang secuil saja. Akhirnya semoga Idul Fitri ini menjadi yang telah mendolimi kami, dan ampunilah kami yang hadir di sini ya Allah dengan ampunan dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, seandainya ada dosa-dosa yang belum Engkau ampuni dan ada dosa-dosa yang menyebabkan kami hadir di sini, maka ampunilah kami dengan ampunan kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadir menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillahilladzi arsalana ila taati wa jararuna an masyati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha bisirri wal alani wa jarul fawahisa ma tuhharu minha wa ma batan. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala nabi faqad qala nabi qadima faqad qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wadil hajat. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wahjul man khajala di Muhammad. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal zalimin. Allahumma fa'anal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wa yusufal mutalafa wa sa'ida ida ma johara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khoso wa min buladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi rizqina wa barik lana fi ma'ishtina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi